memulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya mohon izin untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang akan disupervisi oleh Ibu. Saya berharap dapat memperoleh masukan dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya laksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan Ibu melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Saya akan melakukan observasi terhadap proses pembelajaran berlangsung. Supervisi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tidak perlu merasa tegang atau terbebani. Semoga kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih atas kesempatan dan arahannya Ibu. Saya akan memulai pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Semoga pembelajaran berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini?
pagi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan tolong nanti bisa disupervisi oleh Ibu Supervisor, dan saya berharap untuk pada pembelajaran kali ini saya mendapatkan masukan dan kritik atau saran yang baik untuk membangun pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, silakan Bapak melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Saya akan melaksanakan observasi terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Supervisi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tidak perlu merasa tegang atau terbebani. Semoga kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Ibu. Dan ini untuk tata budayanya bisa diterima. Baik, terima kasih. Silakan dikerjakan. Semoga pembelajaran berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah makan? Belum, Pak. Belum ya? Sama saya juga belum. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dan Bapak akan menjelaskan terkait materi yang akan dipelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini, yaitu adalah akidah dan akhlak. Dan nanti tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, nanti anak-anak atau anak bisa menjelaskan pengertian akidah dan akhlak berdasarkan bahasa dan istilah. Kemudian ada anak juga bisa menganalisis hubungan antara akidah dan akhlak. Kemudian juga bisa menunjukkan contoh-contoh penerapan dari akidah dan akhlak. Kemudian langsung ke penjelasan akidah, yaitu secara bahasa akidah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata akoda yang berarti mengikat atau mengokohkan atau menetapkan. Jadi secara istilah akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati terhadap ajaran-ajaran dalam Islam tanpa keraguan sedikitpun. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya adalah akidah suatu yang mengikat keimanan kita atau keimanan seseorang muslim dengan syariat-syariat Islam agar suatu iman yang dimiliki oleh seseorang muslim bisa menjadi lebih kuat dan kokoh tertanam dalam hati. Kemudian fungsi dari akidah yang pertama adalah landasan keimanan. Yang kedua adalah pedoman berpikir dan bertindak. Kemudian yang ketiga adalah dasar pembentukan akhlak yang mulia. Kemudian langsung ke penjelasan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, perangai, watak, budi pekerti, dan atau tingkah laku. Akhlak adalah sifat atau keadaan jiwa yang tertanam dalam diri seseorang sehingga darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Jadi karena untuk akhlak kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya akhlak adalah suatu perbuatan atau perangai seseorang yang tanpa adanya tindak berpikir atau spontan dilakukan. Akan tetapi akhlak ini berisi nilai-nilai kebaikan yang berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Bapak sudah paham terkait penjelasan akidah dan akhlak? Sudah, oke. Kemudian kita lanjut ke fungsi akhlak. Yang pertama ada membentuk karakter yang baik. Yang kedua menciptakan hubungan yang harmonis. Yang ketiga menjadi wujud nyata dari keimanan seseorang. Langsung saja masuk ke penjelasan hubungan akidah dan akhlak karena Bapak sudah paham terkait penjelasan atau deskripsi dari akidah dan akhlak. Yang pertama, hubungan akidah dan akhlak ada satu. Akidah dan akhlak merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Jadi istilahnya akidah adalah dasar dari pembentukan suatu akhlak dan akhlak adalah cerminan dari atau akidah seseorang.
juga akidah adalah cerminan dari akhlak. Oke, Mbak, kasih. Mbak Ana, apakah sudah paham terkait hubungan akidah dan akhlak? Mari kita lanjut ke contoh-contoh penerapannya ya. Contoh-contoh penerapan dari akidah dan akhlak yaitu yang pertama ada berbakti kepada orang tua di rumah. Contohnya ketika kita disuruh oleh orang tua untuk membeli barang sesuatu di warung, nah kita semaksimal mungkin bilang iya dan langsung melaksanakannya. Jangan sampai bilang kita atau ya hanya. Kemudian contohnya juga di sekolah. Contohnya Mbak Ana ini berbakti atau hormat dan patuh kepada guru dan bapak ibu guru. Ya, dan kemudian kalau di pembelajaran mungkin Mbak Ana nanti bisa benar-benar mempelajari pelajaran yang sudah diajarkan oleh bapak atau ibu guru. Kemudian untuk penerapan atau contoh-contoh kepada teman-temannya, mungkin Mbak Ana bisa memberikan sesuatu kepada yang lain ketika teman Mbak Ana itu tidak bisa membeli. Oke, dari pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bahwasanya akidah merupakan dasar keimanan, sedangkan akhlak merupakan wujud keimanan dalam perilaku sehari-hari. Di era digital, keduanya penting untuk membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia dan mampu menghadapi perkembangan zaman secara baik. Jadi pada kesempatan kali ini pembelajarannya telah selesai dan apakah ada yang ditanyakan? Oke. Mari kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan saya, terdapat beberapa hal yang sudah baik, seperti penyampaian materi yang jelas, pengelolaan kelas yang kondusif, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan, seperti memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dengan menggunakan media pembelajaran yang variatif, serta penguatan pada kegiatan evaluasi, yaitu pembelajaran seperti pemahaman siswa dapat terukur dengan baik. Secara keseluruhan, pembelajaran telah berjalan dengan baik. Semoga masukan yang diberikan dapat menjadi bahan refleksian dan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya dan dedikasi Bapak Guru. Oke, terima kasih atas saran dan kritikan oleh supervisor. Mungkin nanti saya bisa tingkatkan lagi untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Supervisor. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, saya mohon izin untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang akan menjadi supervisor Bapak. Saya berharap dapat memperoleh masukan dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya laksanakan. Ya, silakan Ibu Guru melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Saya akan melakukan observasi nanti ketika pembelajaran berlangsung. Nanti supervisi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tidak perlu merasa tegang dan terbebani. Semoga kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Baik, terima kasih atas kesempatan pendengarannya. Saya akan memulai pembelajaran. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, Pagi. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang adab kepada orang tua dalam Islam. Mari kita simak dengan baik ya. Ya, Yang pertama, apa itu adab kepada orang tua? Adab berarti tata krama atau perilaku yang baik. Adab kepada orang tua adalah sikap hormat, patuh, dan berbuat baik kepada ayah. Yang ketiga termasuk untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab adalah perilaku atau tata krama yang baik. Adab kepada orang tua berarti menghormati, menaati, dan berbuat baik kepada ayah. Sikap ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dasar hukum adab kepada orang tua. Itu ada pada Quran Al-Isma ayat 23 yang artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu dengan musibah lainnya dan dapat berbuat baik kepada kamu. Dalam Quran Al-Isra, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Selanjutnya ada pentingnya berbakti kepada orang tua. Orang tua merawat dan membesarkan anak sejak kecil. Orang tua juga memberikan kasih sayang dan pamrih, dan berbakti kepada orang tua merupakan amal yang dicintai Allah SWT. Orang tua telah merawat, mendidik, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk berterima kasih kita kepada orang tua. Selanjutnya ada bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan lembut, menaati nasihat yang baik, membantu kepada orang tua, menghargai mereka, yang mendoakan kedua orang tua. Adab kepada orang tua dapat dilakukan dengan berbicara dengan sopan, membantu kepada mereka, mendengarkan nasihat yang baik, serta selalu mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya ada larangan dalam berinteraksi dengan orang tua. Yang pertama, membentak orang tua. Yang kedua, berkata kasar atau menyakiti hati mereka. Yang ketiga, mengabaikan nasihat yang baik. Yang keempat, bersikap tidak hormat kepada orang tua. Dalam Islam melarang anak membentak, berkata kasar atau bersikap tidak sopan kepada orang tua. Kita harus menjaga perkataan yang sudah agar tidak menyakiti hati mereka. Selanjutnya ada hikmah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak manfaat, seperti mengelola ridho Allah, mendapatkan pahala, dan menjadikan kehidupan lebih berkah. Ada yang tahu apa salah satu manfaat berbakti kepada orang tua? ya, Manfaatnya adalah bisa mendapatkan ridho Allah, pahala, dan keberkahan dalam hidup ya. Selanjutnya ada contoh-contoh menerapkan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan adab kepada orang tua dan membantu mereka dengan mengucapkan salam, dengan nasihat, dan selalu mendoakan mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap muslim. Kita harus menghormati, menaati, dan berbuat baik kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian pembelajaran kita hari ini tentang adab kepada orang tua dalam Islam. Jadi materi yang kita pelajari kita mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap muslim. Bentuknya dapat dilakukan dengan menghormati, membantu, menaati nasihat yang baik serta mendoakan kedua orang tua. Ini berharap setelah pembelajaran kali ini kalian dapat menerapkan adab kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasinya selama pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru yang telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Selebih buat pengamatan dari saya, buat pembelajarannya insya Allah sekurangnya yang bagus, tetapi ada beberapa yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih menghasilkan pembelajaran yang lebih ideal. Yang pertama itu ada pembelajaran kita terlalu monoton, bisa dari mungkin bisa lebih dibervariasikan untuk interaktif terhadap siswa-siswa. Kemudian yang kedua ada ibu guru itu perannya dalam menggunakan media pembelajarannya. Mungkin tadi bisa seperti memiliki pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran atau materi yang disampaikan nantinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kurangnya terkait informasi. Jadi di akhir pembelajaran itu bisa atau diusahakan ibu guru itu bertanya pada siswanya apakah sudah paham atau ibu guru sendiri yang bertanya kepada siswanya terkait materi yang sudah dipaparkan kepada siswanya. Dan mungkin ini saja yang bisa menjadi saran dari saya kepada ibu guru meningkatkan pembelajaran agar pembelajarannya itu lebih ideal. Jadi nanti siswanya itu juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga saran yang saya sampaikan itu bisa membangun. Oke. Terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan. Saya akan memberikan sebagai banyak evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran yang mendatang. Ini untuk data-datanya.